Saudara-saudara, pada perjumpaan kita pada kali ini, saya akan membahas buku saya ini yang terbit tahun 2011. Sekarang usianya sudah 25 tahun, seperempat abad gitu. Nah, di dalamnya ada dua penulis yang menarik. Ya, daftar penulisnya di sini ada 45 atau apa kira-kira. Nah, yaitu Rocky Gerung, nah, saya tempatkan di yang pertama penulis yaitu, dan yang kedua Insinyur Joko Widodo, terbit apa memberikan komentarnya tentang buku ini, ya. Pada waktu itu baru aja diangkat menjadi gubernur DKI, gitu. Nah, setelah melalui berbagai liku-liku, dua orang ini ternyata menjadi apa pemicu masalah yang sekarang ini ramai dibicarakan, yaitu soal keaslian ijazah itu. Karena ternyata Pak Joko Widodo ini terpilih bahkan dua kali periode sebagai presiden, toh. Nah, saya ikut risau karena ngapain kita menulis buku kalau begitu, dan sampai 25 tahun juga belum bisa apa mengatasi masalah ini sampai sekarang gitu. Yang sudah entah sudah berapa tahun itu diungkit itu. Nah, dalam kisah di dalam buku ini saya mengumpulkan kisah-kisah bagaimana Zen Master di zaman dulu, ya, yang usianya sudah kurang lebih 2000 tahun lalu lebih. Zen itu kan datang dari India, Buddhism yang datang ke India, masuk ke Tiongkok, lalu berubah menjadi Chan, lalu berkembang ke Jepang menjadi Zen gitu. Nah, mereka itu menggunakan prinsip empat tahap melawan seribu hati itu. Persis seperti yang dikerjakan oleh apa eh, Tai Chi itu prinsipnya. Kalau seribu kati dilawan oleh dua tiga ribu kati itu langsung orang tahu gampang. Tapi bagaimana seribu kati itu bisa dikendalikan oleh empat tile aja. Nah, di buku ini ada satu kumpul, saya kumpulkan bagian ada seksi kumpulan cerita-cerita kuno, bukan hanya dari Zen, juga dari Sufi, dari apa saja lah yang menurut pikiran saya make sense. Nah, ada cerita berikut. Ada seorang yang sedang duduk di bawah pohon bermeditasi. Tiba-tiba di pangkuan jatuh seekor burung yang menjerit kesakitan, dan ketika dilihat, oh, pegang, oh, keserempet panah. Lalu dia obati sebentar, kasih minum, ya lepas. Burungnya terbang kembali, gembira, berkicau lagi. Nah, tidak lama kemudian datang seorang pemuda dengan membawa busur. Dia bilang, Pak, tadi lihat nggak burung yang saya panah tadi jatuh ke sini nggak? Oh, tadi ada. Tapi nggak terlalu serius, tak obatin. Setelah itu saya lepas. Aduh, Pak, saya itu makanan saya untuk keluarga untuk hari ini. Karena saya nggak punya pekerjaan lain selalu membunuh, kan? Berburu burung, toh. Nah, kalau begitu, kamu sehari tak penghasilanmu berapa? Ya, saya.
paling banyak dua lah hewan yang saya panah. Tapi kalau untung bisa yang satu itu kalau sedang bunting, saya rusak, apa janinnya saya jual mahal di toko obat, dipakai sebagai obat kuat laki-laki. Lalu orang itu yang sedang meditasi, saya juga sama, saya juga pemburu. Loh, kok sama dong kita? Ya, tapi hanya beda sasarannya. Kalau saya sasaran, saya pikiran orang. Dan kalau kena dia, dia bukan membunuh pekerjaannya, tapi menghidupi semua makhluk hidup. Ya, toh. Sehingga dia mendatangkan rahmat bagi seluruh alam semesta. Wah, kalau begitu belajarnya bagaimana? Kalau yang mau saya ajarin. Nanti saya benar melatihnya, tak? Dan pemuda itu lalu berlutut. Dan mengatakan, wah guru, saya harus panggil guru nih. Tolong saya mau merubah nasib nih. Supaya jangan susah jadi pemburu terus tiap hari begini. Bisa nggak ngangkat saya? Oh, dengan senang hati saya angkat. Kalau kamu sudah memang tekadnya begitu. Dan memang sang pemuda itu kemudian menjadi bahkan menjadi pimpinan di satu daerah, ya. Dan akhirnya menjadi memimpin mendirikan sebuah dinasti di Tiongkok sana tuh. Nah, cara-cara ini yang dipakai oleh manusia apa orang bijak di zaman dulu. Bukan dengan berantem podcast yang kenceng-kencengan sampai mau tonjok menonjok lehernya saya lihat itu, oh sampai apa ototnya keluar, ya toh, tuding menuding. Ya, itulah mau mengalahkan apa 1.000 kati dengan 2-3 ribu kati, bahkan sampai menggunakan isu memasukkan ijazah itu. Sedangkan dengan orang zaman dulu itu dengan 4 tile melawan 1.000 kati. Itulah prinsip Tai Chi. Karena itu ada satu orang bijak yang juga ngomong itu ngerti masalah itu. Ya ini kan urusan tingkat polsek, kok. Kenapa harus sampai ke Polda? Dah kan pusat, ya toh, meributkan ini toh. Nah inilah saudara-saudara. Karena itu kalau selama 25 tahun ini ternyata buku saya itu efeknya nggak memuaskan, ya sekarang saatnya saya untuk merevisi itu, bagaimana metode menyampaikan itu, mengajarkan itu sehingga bisa dimengerti baik oleh masyarakat. Ya, dan ini saya sampaikan melalui membuat podcast-podcast kecil ya, yang saya unggah di YouTube yang jumlahnya sekarang sudah hampir mencapai 1.000. Anda tinggal pilih aja mana yang cocok dengan situasi dan kondisi yang Anda hadapi. Ya, kita akhiri pertemuan kita ini akan kita lanjutkan terus, ya, karena mau menolong masyarakat nih. Ya, gimana kalau nggak ini ribut nih. Hmm, 3 tahun lagi itu kita mau pemilu 2029. Nah kalau sampai sini apa akar-akaran nggak ada penjelasan ini repot kan ya. Oke, kita ketemu dalam pertemuan berikutnya.